Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat atas diri sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir di kesempatan siang hari ini untuk selalu meningkatkan mutu serta kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam artian kita diharuskan untuk selalu melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa itulah pribadi-pribadi manusia yang akan diperhitungkan dan akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala
baik kehidupan di dunia ini hingga kelak kehidupan di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita di saat ini sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini manusia, khususnya orang-orang yang beriman, akan mendapati kisah yang mana dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang spektakuler dan monumental, yakni perjalanan baginda Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj, yang mana di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah pelaksanaan sholat 50 waktu di dalam waktu itu. Namun baginda Rasulullah di dalam perjalanan waktu pulang dari Isra dan Mi'raj itu mendapati Nabiullah Musa alaihi salam. Pada saat itu terjadilah komunikasi sejenak dengan baginda Nabi Musa alaihi salam. Wahai Muhammad, ada apa engkau menghadap kepada Allah? Wahai Musa, saya dipanggil oleh Allah dan untuk menghadap kepada baginda, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat yang sebanyak 50 waktu di saat ini. Wahai Muhammad, kembalilah engkau kepada Allah dan mintalah keringanan kepada Allah, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat yang sebanyak itu. Namun baginda Rasul pada saat itu kembali menghadap lagi kepada Allah, yang mana pada saat itu tinggal 10 waktu, yang mana kembali lagi kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, bagaimana permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, saya diberikan kekurangan pada saat ini oleh Allah, yaitu tinggal 10 waktu. Dan saat ini sudah tinggal 5 waktu sholat saja, yang mana saya ikhlas dan saya bersabar atas apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada muslimin dan muslimat di kesempatan akhir zaman ini, marilah kita jaga sholat itu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Idza barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Dari firman tersebut sudah pastilah bahwa Allah di saat itu di samping memberikan penghiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu sebelum baginda Rasul ditimbali atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Sidratul Muntaha, yang mana pada saat itu sanak saudara, orang-orang terdekat dan orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul semuanya dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu pula baginda Rasulullah tinggal seorang diri, dan untuk itu Allah memberikan penghiburan, ditimbali, dipanggil oleh Allah untuk menghadap sowan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat yang maha dahsyat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengisi kemuliaan bulan Rajab ini, yang mana ada 3 hal yang patut kita laksanakan bersama.
untuk mengisi kemuliaan di bulan Rajab ini antaranya yaitu kita lakukan puasa sunnah yang mana terkait keutamaan pelaksanaan salat ibadah puasa sunnah di bulan Rajab ini tercantum di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811 yang berbunyi, Haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qol Sa'altu Sa'id bin Jubairin an shaumi Rajabin wa nahnu yawma idzin fi Rajabin faqal Sami'tu bana Abbasin radhiyallahu anhu ma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasum, yang artinya Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa, dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak berpuasa. Di dalam pengisian waktu yang ada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana hal itu merupakan suatu ibadah sunnah yang ditekankan buat kita sebagai hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan kita mampu mengisinya dengan sebaik mungkin dan bisa melaksanakan puasa sunnah, karena meskipun kita hanya melakukan 1 hari saja berpuasa di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya melaksanakan sholat tepat waktu di setiap harinya. Mengapa demikian? Dikarenakan sholat merupakan suatu amaliyah, suatu ibadah yang menjadi pokok di dalam pelaksanaan ibadah kita. Sholat laksana kepala di dalam pribadi-pribadi kita. Andaikan manusia tidak bisa mempunyai kepala atau tidak memiliki kepala, maka mustahil orang itu bisa hidup. Kalau kita tidak punya tangan, kalau kita tidak punya kaki, masihlah kita bisa hidup. Tapi kalau kita tidak punya kepala, manalah kita bisa hidup. Maka dari itu, supaya kita bisa melaksanakan ibadah yang sebaik mungkin di dalam mengisi kemuliaan di bulan Rajab ini dengan melaksanakan sholat tepat waktu. Pada riwayat yang lain disebutkan oleh baginda Rasul, di dalam mengisi bulan yang mulia ini, di dalam pelaksanaan sholat yang tepat waktu di saat ini, kita mesti menteladani pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu baginda Rasul menerima wahyu atau menerima perintah sholat ini, berangkat menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruhnya. Maka dari itu, kita di dalam pelaksanaan sholat ini hendaknya kita lakukan dengan sebaik mungkin dan dengan khusyuk. Anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita supaya melakukan sholat dengan khusyuk dan khudur. Supaya apa? Supaya kita bisa hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan kita bisa menghadap ke hadirat Allah secara langsung. Kalau toh kita tidak mendapati Allah di hadapan kita, kalau toh kita tidak melihat Allah di hadapan kita, yakinlah bahwa Allah selalu melihat dan memandang, hadir untuk kita di dalam urusan pelaksanaan sholat yang khusyuk. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan sunnah yang harus kita lakukan di dalam pengisian bulan yang mulia ini adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang mana telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya malam yughargir, sebelum nafas kita berada di tenggorokan. Untuk itu mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nafas yang panjang buat kita, umur yang berkah buat kita, hendaknya kita gunakan sebaik mungkin. Apabila kita di sebelum hari ini kita melakukan banyak hal kesalahan dan melakukan dosa yang tanpa kita sengaja, hendaknya di bulan Rajab ini kita lebur dan kita lakukan pertaubatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk itu marilah kita di dalam pelaksanaan mengisi kemuliaan di bulan Rajab ini, kita selalu berdoa berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu berjalan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kelak yaumil qiyamah, tentunya dengan harapan semoga kita menghadap kehadirat Allah menjadi hamba-hamba yang dimuliakan dan mendapatkan tempat yang mulia, yaitu Jannatul Naim, jannah atau surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sekian khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi dan umumnya kepada para jamaah Jumat yang hadir di kesempatan hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khalaqal insana wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wal qurabati wat tabi'in wa bi tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat ya Allah wa yaqdi al hajat ya Allah wa yaqdi al hajat ya Allah wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wa suyuf al mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhara minha ma batan min baladina khususan Indonesia hada khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti.